Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C023048, Prodi Perpajakan dengan mata kuliah Akuntansi Pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Heriani, SEMAK. Di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Konsep Penghasilan dalam Akuntansi Pajak. Konsep penghasilan dalam akuntansi dan konsep penghasilan dalam perpajakan. Konsep penghasilan dalam akuntansi yaitu berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan. Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasil mencakup pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Lalu berikutnya konsep penghasilan dalam perpajakan. Konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Apa sih penghasilan itu? Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek penghasilan, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang seperti yang pertama, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kedua, laba usaha. Ketiga, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. 6. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Dan yang 10, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang bukan termasuk objek pajak penghasilan yaitu yang pertama, ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Lalu ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Syarat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Dan D. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Lalu ada pengelompokan penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 2. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha lain. Yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lain. Tarif penghasilan. Tarif yang digunakan dapat mengikuti 1. Ada tarif umum. Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditujukan dalam pasal 17 atau lapisan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tetapi sekarang berubah menjadi tarif TER atau tarif efektif rata-rata. Yang kedua, tarif khusus. Tarif pajak ini mengikuti tarif yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, biasanya ditunjukkan pada penghasilan tertentu, misalnya penghasilan bruto. Tentu dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan unsur PTKP. Lalu yang ketiga ada tarif sesuai undang-undang. Tarif sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh terhadap yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto. Demikian halnya dengan tarif pasal 26 Undang-Undang PPh ditentukan dengan tarif 20%. Berikut ada contoh soal tentang penghasilan. Dewan bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan ABC dengan gaji yang diterima per bulannya sebesar 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Status dewan saat ini tidak kawin namun memiliki 1 orang tanggungan. Cara menghitung pajak penghasilannya pasal 21 karyawan A adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto setahun sama dengan 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Biaya jabatannya dikali 5% dari jumlah bruto sama dengan 4.800.000. Lalu ada iuran pensiun setahun 100.000 dikali 12 sama dengan 1.200.000. Barulah penghasilan bersih sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun sama dengan 96 juta dikurang 4.800.000 dikurang 1.200.000 yang hasilnya 90 juta. Baru penghasilan tidak kena pajak sama dengan 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP sama dengan 90 juta dikurang 58.500.000 yang hasilnya 31.500.000. PPh pasal 21 setahun sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak sama dengan 5% dikali 31.500.000. Dapatlah hasilnya 1.575.000. Segitulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.